Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Kita sungguh-sungguh bersyukur dan kita bermohon kepada Allah agar setiap nikmat itu bisa kita konversi, bisa kita jadikan bekal atau modal untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberi nikmat bisa duduk seperti ini, insya Allah artinya kita sehat, kita harus sangat bersyukur. Karena di luar sana banyak orang yang mau duduk pun sulit. Saya kemarin ketika terkilir pinggangnya, subhanallah, duduk rasanya sakitnya luar biasa. Maka jenengan yang bisa duduk seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau dikenal sebagai nabi yang banyak sekali bersyukurnya. Jadi sebagian kita mungkin lupa bersyukur terhadap yang dianggap kecil. Adakah hari ini kita sudah bersyukur dengan kita masih bisa melihat? Kadang-kadang kita lupa, yo biasa wae, sondelok yo biasa wae. Padahal kalau mata kita sakit, subhanallah. Maka Allah sangat mencintai orang-orang yang dengan minumnya dia bersyukur, dengan makannya dia bersyukur. Maka sekali lagi, setiap nikmat sekecil apapun harus kita kembalikan kepada Allah sebagai bekal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berjalan, pastikan kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Kita masih bisa berbicara, ibu-ibu yang biasanya suka ngobrol, pastikan kalimat yang keluar adalah kalimat yang Allah cinta dan ridho. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, kata Allah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar. Itu Allah yang perintahkan. Jadi kalau kita mau berbicara, diukur, ini yang keluar dari mulut saya ini bentuk syukur atau bukan. Karena lidah itu lebih tajam dari pedang. Gini kok, begitu keperucut kalimat yang menyakiti orang lain, subhanallah, ngambilnya lagi bagaimana itu? Susah kan? Maka sebelum keperucut dipikir betul. Itu namanya kita bersyukur dengan nikmat masih bisa berbicara. Saya awali dengan satu kisah dari namanya Robi'ah al-Aslami, Robi'ah dari suku Aslam. Ini sebagai pengantar syukur untuk kita semua. Robi'ah ini pembantunya Nabi Muhammad SAW. Ini saya bacakan dari kitab Silsilah Hadis Sahih. Jadi yang saya bicarakan semuanya insya Allah dari hadis atau ayat, insya Allah. Jadi jangan khawatir kalau itu tidak benar. Jadi nanti bisa cek di hadis tentang kisahnya Robi'ah al-Aslami. Beliau sebagai pembantunya Rasulullah, karena sudah sekian lama mengabdi, kemudian diberi sebidang tanah. Ini jenengan yang jadi bos, kalau punya orang yang membantu panjenengan, kalau sudah lama dikasih tanah kayak Rasulullah. Rasulullah punya pembantu dikasih tanah, masya Allah. Kebetulan tanah itu jejeran dengan tanahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam hadis itu dikatakan, sampai kami berdua terjangkiti penyakit cinta dunia.
penyakit kita bersama Bapak Ibu. Yang membuat kadang-kadang kita jadi ibadahnya kurang karena kecintaan kita kepada dunia. Iki duit-duitku kok disedekahke, ngapain sing kesel aku, cinta dunia. Kemudian di tengah-tengah tanah milik Abu Bakar dan Rabi'ah al-Aslami itu tumbuhlah pohon kurma. Dan pohon kurma itu ada setandan yang subur banget. Orang Cilacap bilang mendot. Di sini apa bahasanya? Sama enggak? Jadi setangkai itu banyak isinya. Bahasa Jogjanya apa? Kalau di tempat Cilacap namanya mendot. Mendotnya apokeh men buahnya gitu. Sangat indah dilihat. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, tandan kurma ini masuk milik saya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini selevel Abu Bakar As-Siddiq saja bisa terjangkiti tentang kecintaan dunia, apalagi kita orang-orang biasa. Maka Rabi'ah mengatakan, bukan, itu milik saya. Lawong rodo-rodo miring rene mosok nggih jenengan. Pernah terjadi seperti itu jenengan? Sering terjadi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Maka terjadilah cekcok di antara keduanya. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kalimat yang menurut Rabi'ah al-Aslami menyakiti hatinya. Kadang-kadang kita begitu kalau lagi marah, keperucut ngomong yang akhirnya yang diomong itu sakit banget. Ya Allah Bu, jenengan ki kondo ki loro banget hatiku tiris-iris goro-goro kalimat jenengan. Pernah terjadi seperti itu? Bisa jadi, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang terjadi perselisihan. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, orang bertakwa Bapak Ibu, segera setelah dia sadar bahwa dia menyakiti Rabi'ah, maka dia beristighfar kepada Allah. Quran surah Ali Imran 135 dalilnya gitu. Kalau jangan pengen tahu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dia sadar salah dirinya, dia beristighfar kepada Allah dan tidak melanjutkan perbuatan buruknya itu. Abu Bakar As-Siddiq orang bertakwa. Maka dia katakan apa? Rabi'ah al-Aslami, mohon dengan sangat tolong ucapkan kalimat yang semisal koyo saya mengucapkan kenjenengan supaya dikisos. Dikisos tahu Bapak Ibu? Supaya 00 maksudnya. Paham Bapak Ibu? Bareng ngloroni kowe yo ngloroni aku, dadike 00. Karena setiap kita Bapak Ibu nanti sebelum masuk surga kita akan berkumpul di kontoroh namanya. Untuk apa? Untuk mengkisos. Jenengan pernah mengatakan menyakiti orang, maka orang yang disakiti itu didatangkan ke jenengan. Hei Bu, ini dulu disakiti panjenengan, sekarang dikisos. Kalau di sana kisosnya dengan pahala diambil dari kita, atau kalau pahala kita habis, dosanya dia dikasihkan ke kita. Itu yang namanya orang muflis, orang yang bangkrut. Ada orang yang bawa amal banyak tapi dia sering sekali berselisih sehingga dia bangkrut, subhanallah. Maka karena Abu Bakar nggak ingin terjadi itu, dia mengatakan, Rabi'ah tolong ucapkan yang semisal. Rabi'ah mengatakan, enggak mau, saya nggak mau mengucapkan yang semisal itu wahai Abu Bakar. 3 kali Abu Bakar minta, tolong Rabi'ah ucapkan yang semisal. Kalau kau nggak mengucapkan, saya mau lapor ke Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian mereka berdua berangkat menuju Rasulullah. Di tengah jalan bertemu dengan suku Aslam, koncone sapa niku? Koncone Rabi'ah. Biasa di Arab itu kalau konco niku belani konco banget. Seperti di tentara ada nama istilahnya jiwa korsa niku, nek konco dhewe belani. Maka ketika kemudian ini diceritakan ke kaumnya di tengah jalan, mengatakan, "Loh, kowe sing disalahi mosok kowe sing arep dilapor-laporke. Wis saiki digebuki wae," kira-kira begitulah. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, "Kamu tahu siapa pria ini? Kamu tahu siapa pria ini?" Kata Rabi'ah ke kaumnya. Dia adalah satu di antara 2 orang. Ini kalau jenengan sering baca kisah Muslim, tahu maksud kalimat ini. Satu di antara 2 orang, maksudnya adalah 2 orang yang di dalam gua. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar hendak pergi ke Madinah, masuk ke gua dulu. Dikejar-kejar oleh orang musyrikin.
Dua orang inilah orang yang sangat diridhoi Allah, maksudnya. Makanya dikatakan satu di antara dua orang, maksudnya beliau itu satu di antara dua orang, yaitu dia dan Rasulullah, maksudnya. Orang ini orang kepercayaan Rasulullah. Maka dia mengatakan, kamu tahu siapa pria ini? Dia adalah satu di antara dua orang. Jangan sampai bikin dia marah, karena kalau dia marah, dia akan cerita kepada sahabatnya yang satunya, yaitu Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah marah, dua orang ini marah, Allah pasti marah. Pulang, jangan diganggu gitu. Jadi Rabi'ah sebenarnya ngerti posisinya Abu Bakar itu kayak mana. Maka sampailah mereka berdua di Rasulullah SAW, menceritakan apa yang terjadi. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, benar yang kamu lakukan wahai Rabi'ah, jangan katakan yang semisal, cukup katakan wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Maka Abu Bakar pun pergi dan menangis. Kenapa Abu Bakar menangis, Bapak Ibu? Karena belum dikisos. Dia masih punya utang sama Rabi'ah. Selesai hutang kapan? Ketika Rabi'ah mengatakan, saya memaafkan engkau wahai Abu Bakar. Tapi kalimatnya Rabi'ah apa tadi? Semoga Allah mengampunimu Abu Bakar. Subhanallah. Maka berhati-hati Bapak Ibu. Di antara bentuk syukur terhadap mulut, jaga betul, jangan sampai keluar kalimat yang membahayakan. Karena begitu meluncur, set, ngambilnya lagi itu susahnya luar biasa. Maka sering para ulama menyebutkan dikunci dengan bibir dan gigi, karena ini tuh tajam banget Bapak Ibu. Saya mengucapkan seperti ini bukan tanpa dipikir Bapak Ibu. Setiap kalimat yang saya keluarkan di belakangnya itu banyak hadis dan ayat sebenarnya. Pilihan kalimat, pilihan katanya itu sudah dipikir matang-matang. Mudah-mudahan bermanfaat buat jenengan. Itu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tentu saja sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah belajar di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kullu kalamin au amrin dibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Segala kalimat, pertemuan, obrolan, ngobrol berdua atau kegiatan positif lain tanpa dimulai dengan zikrullah, maka abtar, terputus dari rahmat Allah. Maka tadi sudah dibuka oleh pembawa acara, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara zikir adalah kita bersolawat, memberikan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyakin jumlah solawatnya. Bapak Ibu sedaya, kita pertemuan ketiga insya Allah ini. Saya tadi ngobrol sama beliau yang Sri Takmir. Pertemuan 1 bulan sekali. Mungkin jenengan pikir ini rengket. Jenengan perlu tahu, di masjid lain tuh banyak masjid yang saya itu ngisi seminggu 2 kali. Paling lama itu seminggu sekali. Jenengan mungkin oh, ngaji kok sebulan pisan. Di tempat lain itu ngaji itu seminggu 3 kali. Saya salah satu di masjid itu saya ngisi 2 kali, Rabu pagi dan Sabtu pagi. Rabu khusus bab fikih, Sabtunya bab akidah. Karena banyak sekali sebenarnya ilmu agama yang harus kita tahu Bapak Ibu sekalian. Maka saya berdoa mudah-mudahan panjenengan dirahmati Allah, ke depan bisa lebih rengket. 2 minggu sekali geser supaya banyak yang didapat. Semakin rengket bukannya semakin malas dengan yang terjadi, semakin butuh. Masya Allah, ibu-ibunya penuh, bapak-bapaknya penuh. Memang kebanyakan pensiunan yang pada ngaji sesepuan, banyakan yang mau ngaji memang sesepuan, dan itu betul karena sudah lebih dekat. Lebih dekat kemana? Lebih dekat segera berangkat ke akhirat, gitu. Meskipun nggak urut-urutan ya, ada juga yang pemuda mati duluan ya banyak, tapi normalnya yang sepuh duluan yang berangkat. Maka persiapan untuk berangkatnya ini loh yang harus kita pikir. Di pertemuan terakhir saya menyampaikan hadis Jibril, masih ingat gak? Hadis yang menerangkan tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, dan tentang hari kiamat. Dan itu adalah apa yang hendak kita pelajari di kajian ini. Itu namanya ilmu fardu ain.
Apa ilmu fardu ain Bapak Ibu? Masih ingat? Ilmu yang masing-masing kita wajib tahu, nggak boleh ditawar-tawar, harus ngerti. Contohnya wudu. Sebagaimana saya sampaikan, nggak mungkin toh kita kowe sing wudu yo ibu meh salat. Saged mboten? Wudune diwakili saged mboten? Nggak bisa. Ini namanya ilmu fardu ain, ilmu yang harus memang kita tahu. Tidak bisa tidak. Setiap kita harus tahu, dan itu ada di rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan tentang hari akhir. Kalau itu kita nggak tahu, nanti kita disalahkan menghadap Allah. Kok orang ngerti? Aku nih ora sinau ya Gusti Allah. Salahmu ora sinau. Maka ini harus kita pahamkan betul. Nah, Bapak Ibu sedaya, sebelum saya sampaikan tentang sarah rinci, sarah artinya penjelas ya Bapak Ibu, sarah secara rinci rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, hari ini saya ingin menyampaikan kepada dengan ilmu praktisnya dulu. Di masjid lain biasanya saya masuk ke intinya mereka, kemudian untuk amalan harian mereka rangkum sendiri. Di sini saya sampaikan secara khusus karena mengingat pertemuan sebulan sekali terlalu panjang sebenarnya, sehingga saya ingin sepulang nanti jenengan praktek terhadap ilmu yang disampaikan. Jenengan berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim, ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa arti al-maghdub alaihim? Adalah orang-orang yang dimurkai. Siapa itu ya Rasulullah? Orang-orang yang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Itu al-maghdub alaihim. Setiap hari dengan berdoa 17 kali. Tahu ini baik, ning wegah. Itu al-maghdub alaihim. Maka kita bermohon kepada Allah, setiap ilmu yang kita dengar, kita catat di hati ini, kita mohon kepada Allah taufik. Taufik itu izin dari Allah agar ilmu jadi amal. Ibu-ibu misalnya tahu bahwa naudzubillah ghibah itu nggak boleh. Kalau kita masih ghibah, al-maghdub alaihi maksudnya. Sebaliknya tahu bahwa ngaji itu bagus, ini megah, al-maghdub alaihim. Kita minta kepada Allah supaya jangan jadi al-maghdub alaihim, dan kita minta di al-fatihah kita setiap hari minimal 17 kali di sholat fardhu kita, sholat fardhu kita. Maka kalau boleh saya katakan, hari ini judulnya adalah amalan harian seorang muslim. Apa yang harus dilakukan dalam sehari-hari? Karena ini penting Bapak Ibu. Nanti kalau jenengan sudah lebih rengket waktu ngajinya, kita bisa lebih detail satu persatu. Jadi memang niat betul untuk tahu ilmu. 70 pesertanya, yang sampai selesai 5 orang, yang 65 protol di jalan. Itu yang saya katakan, kita butuh istiqomah, butuh minta kepada Allah agar diistiqomahkan. Yang pertama, kita kembali ke pertemuan pertama. Surat yang saya bacakan di pertemuan pertama adalah surah Al-Asr. Gini bagi, masih ingat gak? Harusnya masih ingat, bang, baru 2 kali pertemuan. Surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam khusr. Apa khusr dulu Bapak Ibu? Masih ingat? Videonya harus ditonton makanya supaya ingat. Khusr artinya kerugian yang meliputi. Sekali lagi, khusr artinya kerugian yang meliputi. Maksud meliputi itu apa? Yo soko dhuwur yo rugi, soko kanan yo rugi, soko kiri yo rugi, dari bawah rugi, namanya meliputi. Asalnya manusia tuh setiap hari di dalam kerugian. Allah yang berfirman, kecuali 4 golongan. Orang-orang yang beriman,
orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling mengingatkan di dalam kebaikan, orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan ketiganya ini. Jadi kalau kita betul-betul ingin keluar dari kerugian, setiap hari kita murojaah memperhatikan surat ini. Apakah saya sudah sesuai dengan perintah Allah di situ atau belum? Maka Bapak Ibu sedoyo, para ulama itu sibuk dengan menghisap dirinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu perintah Allah agar kita tuh sering-sering menghitung-hitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah. Perintah agar kita tuh menghitung-hitung, menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah. Maka para ulama itu, Bapak Ibu, setiap 5 menit, setiap 1 jam itu udah menghisap dirinya. 1 jam terakhir, mata saya untuk apa? Mulut saya untuk apa? Hidung saya untuk apa? Kuping saya mendengarkan apa? Tangan saya untuk apa? Saya tadi ngomong sama istri bener apa enggak? Saya ngomong sama suami bener apa enggak? Saya galak sama anak apa enggak? Begitu terus itu hidupnya. Dan itu yang kami lakukan di keluarga. Bisa dengan istri itu saling mengingatkan. Kalau saya agak-agak keliru, istri yang mengingatkan. Kalau istri agak-agak keliru, saya mengingatkan. Begitu. Selalu begitu. Karena bekal pulang kita latihan dulu menghisap sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan di antara ciri amal soleh yang hendak kita bahas ini disebutkan adalah mereka orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang jikalau mereka melihat satu pintu dari pintu kebaikan, maka mereka tidak menyia-nyiakannya. Mereka berusaha berlomba-lomba untuk memasuki pintu itu. Contoh, saya punya kakak, Masya Allah, hafidhullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Kakak perempuan, di saya, kakak saya persis. Saya 9 bersaudara Bapak Ibu. Beliau ini dulu pramugari, suaminya pilot, finansialnya bagus, sugih. Kalau ketemu saya Bapak Ibu, wong sugih loh nih, dia datang ke saya tuh selalu dipegang kaki saya, dipijitin, sampai enak banget rasanya badan. Pinter mijit, Masya Allah kakak saya ini. Bayangin, satu kebaikan nggak dilewatkan oleh beliau, sekedar mijit itu Masya Allah. Saya ceritakan hari ini berarti saya ingat terus. Gini bang, betapa baiknya ya Allah. Saya doakan dia, hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah merahmati beliau. Karena tidaklah orang soleh itu melihat satu pintu dari pintu kebaikan kecuali pasti dia berusaha memasukinya. Jenengan lewat di jalan, tiba-tiba ada orang kesusahan, jenengan berhenti tolong, itu namanya tidak menyia-nyiakan pintu kebaikan. Ada orang susah, jenengan punya rezeki cukup, kasih dia, itu pintu kebaikan. Putranya panjenengan kesusahan, nggak ada PR, jenengan lakukan, bantu, itu pintu kebaikan. Ketahuilah para salafus solih itu tidaklah mereka menemukan pintu kebaikan kecuali pasti mereka berusaha memasukinya. Sebaliknya, ketika mereka melihat satu pintu dari pintu keburukan, maka pasti dia waspada untuk tidak memasukinya. Jadi kalau jenengan tahu sebuah keburukan, hati-hati jangan masuk, hati-hati jangan masuk, begitu. Kenapa mereka melakukan ini? Disebutkan di dalam kitabnya, karena mereka tahu Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Itulah mengapa Bapak Ibu, saya sampaikan kepada panjenengan, ayo kita berinteraksi dengan Quran. Pertama, latihan tuh baca bahasa Arabnya yang baik dan benar. Baik dan benar. Kebetulan istri saya ada kegiatan tahsin di Masjid Ar-Rahman sini.
Masjid Ahmad di Seripitan sini. Kalau jenengan mau berminat ikut bisa insya Allah. Untuk apa? Membaca dengan baik dan benar. Ini penting Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam Al-Fatihah itu artinya apa? Hanya kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkau saya mohon pertolongan. Tapi kalau kita bacanya iya, bukan iya, itu artinya hanya kepada sinar mataharimu kami menyembah. Jauh nggak artinya itu? Karena keliru, kehilangan satu tasdid. Harusnya iyaka menjadi iyaka. Itu sudah berubah artinya Bapak Ibu. Maka pentingnya kita belajar tahsin dari nol Bapak Ibu. Jangan malu. Betulin lagi itu baknya, betulin lagi sin, sod, ihdina si dengan ihdina si kan berbeda Bapak Ibu. Ihdina siratal sin itu yang betul, ihdina si itu sod, berbeda. Karena si dengan si berbeda artinya Bapak Ibu. Maka berinteraksi dengan Quran, pertama bacaannya betul. Yang kedua, karena kita orang Indonesia, maka dikatakan khotam Quran kalau sudah baca Arab dan terjemahnya. Dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah nek petunjuk orang ngerti karepet terus kepripun Bapak Ibu. Gini apa nggih? Maka dikatakan khotam bahasa Indonesia, baca Quran di Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Itu juga yang rencananya istri saya sudah diskusikan, nanti kalau belajar tahsin sudah selesai, ikuti dengan tadarus. Tapi tadarus enggak cuma baca Quran tok, tadarus beserta artinya. Jadi setelah 5 tahun ke depan, masyarakat Seripitan sudah tahu, minimal pernah tamat. Oh, saya pernah baca Quran dan saya tahu artinya. Karena ini petunjuk Bapak Ibu. Betul, membaca Al-Quran Arabnya tok dapat pahala, setiap satu huruf pun dapat pahala. Tetapi untuk jadi petunjuk kita harus paham. Maka orang tadi yang selalu kalau ada pintu kebaikan masuk, kalau ada pintu keburukan menghindar, karena mereka tahu Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena mereka tahu, berlomba-lombalah, kata Allah yang menyampaikan, berlomba-lombalah, bersegeralah terhadap maghfirah, ampunan dari Allah, dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya dikatakan, yaitu orang-orang yang dia itu adalah orang-orang yang dia bersedekah, berinfak di kala sempit dan di kala longgar. Jadi orang beriman, penduduk surga itu Bapak Ibu, dia itu menolongin orang, bantuin orang itu bukan di kala longgar tok, karuan nek lagi longgar, lagi susah isi gelem menulungi wong, itu penduduk surga. Dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Ini jadi penduduk surga adalah orang yang memaafkan orang lain. Saya tanya pada panjenengan, minta maaf dengan memaafkan besar mana pahalanya? Ibu-ibu, besar mana? Memaafkan, betul. Karena memaafkan itu berat. Bar diloroni jaluk maaf, enak men kowe gah aku. Ini masalah. Penduduk surga itu memaafkan orang lain, dan mereka adalah orang-orang yang ketika berbuat keji, keburukan, kezaliman, maka dia segera beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Pahala buat mereka adalah ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Quran surah Ali Imran 133 136. Kalau kita tahu seperti itu, semangat kita ibadah Ibu. Paham Bapak Ibu? Maka mulai nanti pulang jenengan berinteraksi dengan Quran. Ayo dibetulin bacaannya dulu. Dibetulin bacaannya itu sampai clear, sehingga jenengan mau tadarus itu enak didengar. Bukan persoalan lagu Bapak Ibu. Baca Quran persoalan betul dan tidaknya tajwid. Sebenarnya saya juga pengen terlibat dalam masalah urusan tajwid, tapi waktunya yang nggak kebagi.
Banyak sekali sebenarnya bapak-bapak yang minta jenengan aja ustaz yang ngajar tahsin. Waktunya susah baginya kalau untuk ngajar tahsin. Ngajar tahsin tidak sebentar, okay? Ngajar tahsin termasuk pengajaran yang berat karena waktunya panjang, gini bang, dan harus sabar lipat-lipat 100, gini bang, karena membetulkan makhraj huruf itu, apalagi kalau udah tua itu susahnya. Gitu. Saya bekalkan ke istri, pokoknya ngajar tahsin bekalnya adalah sabarnya kudu sewu. Begitu. Mau belajar saja, alhamdulillah, masya Allah. Jadi Bapak Ibu Setoyo, saya izin minum dulu, jangan belum minum, karena kalau bicara itu habis anunya nih, gerok. Bismillah. Yang pertama, ini nanti jangan pulang langsung diamalkan. Yang pertama, kegiatan seorang muslim tiap harinya adalah membetulkan niat di dalam setiap aktivitas. Kita di pertemuan kedua sudah bahas agama terkumpul di dalam 3 hadis. Sepertiga ada di hadis niat. Kasih kelingan boten? Kasih kelingan boten? Maka ditulis. Ini harus ada yang biasa nulis sehingga kalau ditanya langsung nyambung. Mungkin bisa disediakan meja TPG itu Pak, Pak Awan. Di tempat lain ibu-ibu bareng aja belajar bareng saya semuanya pegang buku, pegang meja kecil dan punya tulisan. Karena butuh dicatat. Sepertiga ada di hadis niat, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Hanyalah seseorang itu mendapatkan karena niatnya. Jenengan podo-podo adus pagi-pagi sebelum subuh tadi, bapak-bapak mandi yang gebyuran itu sangat bergantung kepada niat hasilnya. Kalau niatnya untuk mengangkat hadas besar, jenengan junub, maka jenengan terangkat hadasnya. Ini Bang. Tapi gebyur karena kebiasaan diangkat nggak hadasnya? Nggak keangkat. Mohon maaf. Suami istri berhubungan intim malam hari. Suaminya punya kebiasaan, biasanya pendak esuk yo adus. Kemudian jenengan mandi biasa. Jenengan sholat subuh, kepake nggak sholat subuhnya? Enggak kepake. Kenapa? Niatnya mandi biasa, bukan niat mandi junub. Makanya membetulkan niat itu pentingnya, masya Allah. Saya kasih satu contoh. Jangan amalkan nanti ini langsung. Man, kata Rasulullah. Siapapun, man dalam bahasa Arab itu artinya menunjuk kepada siapapun. Tua, muda, laki-laki, perempuan, pintar, orang pintar, man disebutnya. Ata mendatangi firosahu tempat tidurnya. Mau ngapain kalau tempat tidur? Mau ngapain? Mau sare. Wa huwa yanwi ayakuma yusolli minal lail. Yang dia tujuan tidurnya, ya Allah saya tidur ben aku iso tangi wengi salat wengi. Itu niatnya. Perhatikan itu niatnya. Wa huwa yanwi ayakuma yusolli minal lail. Dalam rangka supaya saya nanti bisa bangun malam. Jadi kan habis sholat isya udah sampai selesai semuanya, ya Allah saya mau tidur ben engkau wengi jam loro tangi. Saya mau sholat malam. Wa ghalabathu ainuhu. Ghalabat artinya dikalahkan. Tetapi orang ini yang niat sholat malam itu dikalahkan oleh ainuhu, oleh matanya. Maksudnya apa? Ngantuk men hatta yusbiha, nganti tekan subuh urung tangi. Sholat malam enggak nih orang ini? Sholat malam enggak? Enggak sholat malam. Niatnya sholat malam enggak? Sholat malam. Maka kata Rasulullah, kutibalahu manawa. Maka ditulis bagi dia di catatan amalnya besok yang akan dengan terima, orang ini dianggap sholat malam. Yang ditulis adalah niatnya. Wa kana naumuhu, lah terus piye turune mau? Yang tidurnya tadi bagaimana? Sodakotan alaihi mirobbihi, kata Rasulullah. Sodakoh dari Allah untuk orang ini. Paham Bapak Ibu? Betapa pentingnya niat. Goro-goro niat bablasan turu mawon jenengan taksi dianggap sholat wengi.
Nanti malam langsung praktek dengan Bapak Ibu. Menjelang tidur, ya Allah, saya niat tidur dalam rangka supaya tegak sholat malam saya. Maka apapun yang terjadi di malam itu, jenengan terhitung sholat malam. Maka di setiap aktivitas jenengan duduk, jenengan seperti ini, niat karena Allah. Ya Allah, Ustadz Wahid menyampaikan duduk di seperti ini, yang benar tujuannya dua, yaitu untuk tawadhu terhadap ilmu. Tawadhu artinya kita belajar bukan untuk nyala-nyalain orang lain. Bapak Ibu, jenengan belajar itu ke sini. Setiap belajar itu ke sini, ke saya, bukan keluar. Itu yang betul, namanya tawadhu di dalam ilmu. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan. Jahil itu bahasa Arab, artinya kebodohan, ketidaktahuan. Mau orang ngerti dan ngerti. Dua tujuan ini. Kalau tujuannya jenengan seperti itu, maka jenengan mendapat pahala haji tamah, seperti haji sempurna. Jenengan tindak di pagi hari, kata Rasulullah, ke masjid yang tidak lain dalam rangka untuk belajar ilmu agama, jenengan dapat pahala haji tamah, seperti haji sempurna. Pahalanya, bayangin. Pengen rengket gak ngaji kira-kira kalau kayak gitu? Jenengan dapat haji tamah sebulan sekali. Kalau jenengan seminggu sekali ngaji kayak gini nih, jenengan dapat pahala semisal pahala haji setiap minggu. Masya Allah, sahih Rasulullah yang menyampaikan. Masya Allah. Maka sekali lagi, membetulkan niat. Dan ini berlaku semuanya di kegiatan yang mubah. Mubah tahu Bapak Ibu? Itu hukum fikih. Mubah artinya boleh. Kalau orang Cilacap, mubah itu artinya orang kanggo. Gini Bang ya Pak. Mubah itu artinya pun boten kagem. Kalau Cilacap, bocah kok mubah yo, berarti orang dadi cah nakal misalnya. Tapi kalau mubah dalam agama maksudnya boleh. Makan, minum, kegiatan mubah. Berusaha, bisnis, kegiatan mubah. Maka kata Rasulullah, setiap kegiatan yang mubah itu kalau niatnya karena Allah, maka dia dapat pahala yang sangat besar. Sebagaimana orang tidur dianggap sholat malam. Makanya Mu'adz mengatakan, sungguh saya mengharapkan pahala atas tidur saya seperti pahala sholat malam saya. Masya Allah Bapak Ibu. Ini mana dalilnya? Apakah itu betul-betul? Dalilnya adalah Quran surah Al-An'am 162, 163. Inilah kita belajar harus melibatkan Al-Quran terus menerus. Allah berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu Allah yang berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwa sholatku, nusuk itu sembelihanku, ibadahku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu niat yang betul Bapak Ibu. Jangan nganter anak ke sekolah, kalau niatnya karena Allah, pahala besar di sisi Allah. Karena Allah perintahkan saya untuk didik anak saya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kegiatan pertama apa tadi? Membetulkan niat. Pastikan niat jenengan betul. Yang kedua, sesuai dengan Quran surah Al-Asr, yaitu berdakwah agar orang lain mendapatkan hidayah, menunjukkan kebaikan, merintis jalan-jalan kebaikan. Bapak Ibu sedaya, mungkin jenengan bertanya, apakah dakwah harus berbicara seperti ini? Tidak. Jenengan bisa dakwah bilhal, memberi contoh langsung. Saya banyak yang saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya di lingkungan juga belum bisa aktif sekali. Makanya saya suruh istri saya, tolong salah satu di antara kita aktif ya kegiatan tahsin itu. Karena saya belum bisa aktif total. Waktunya habis. Saya itu habis subuh seperti ini habis setiap hari Bapak Ibu. Malamnya hampir setiap hari.
Bahkan kadang-kadang kalau hari Ahad begini bisa 4 kali. Nanti jam 7 sore sama malam. Jadi pekerjaannya memang begini ini. Tapi yang namanya berdakwah tidak harus seperti ini. Masuklah ke dalam entitas dakwah. Maksudnya bagaimana? Berkumpullah dengan orang-orang yang menggerakkan dakwah. Bapak Ibu, ini penting. Hari ini saya mau dakwah ke anak saya, yaitu tentang siwak misalnya. Siwak itu gosok gigi. Oh, Rasulullah bersabda, jika bukan karena takut memberatkan umatku, maka pasti aku perintahkan untuk gosok gigi sebelum setiap sholat. Paham Bapak Ibu? Berarti aslinya ini penting banget buatan. Gosok gigi saat durungnya sholat itu penting banget buatan. Penting banget sampai Rasul mengatakan, walaupun ini tidak diperintahkan wajib, seandainya kata Rasul tidak khawatir memberatkan, saya perintahkan kepada setiap orang untuk siwak setiap menjelang sholat. Itu dakwah ke putra panjenengan. Ini akan dibawa oleh putra panjenengan sampai kapanpun itu. Hari ini saya mau ngobrol sama tetangga tentang ini. Oh, memulai obrolan itu dimulai dengan bismillah. Kalau nggak dengan bismillah maka terputus rahmatnya. Nanti pembicaranya jadi nggak bagus. Sudah dakwah. Atau kalau jenengan kebetulan dikasih kekayaan, ikut donatur untuk entitas dakwah. Kegiatan seperti ini tentu saja butuh dana, ya enggak? Ada makannya, ada minumnya, butuh dana. Jenengan ikut tuh terlibat. Ikut terlibat Bapak Ibu Saudara. Saya selesai ceramah seperti ini. Pagi-pagi ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, saya sudah lama pengen ngomong sama jenengan, tapi saya malu katanya. Kenapa Bu? Bapak saya meninggal 2 tahun yang lalu. Saya ingin bapak saya dapat jariah. Ustadz sudah punya laptop atau belum? Tanya ke saya begitu. Kenapa Bu? Saya ingin uang saya dipakai oleh Ustadz yang bernilai jariah. Dia bawa uang 3 juta ke saya. Tolong Ustadz, ini dibelikan sesuatu yang nanti bermanfaat jariah untuk orang tua saya. Dengan tahu, saya kalau dapat sangu seperti ini, dari kegiatan seperti ini, apa yang saya lakukan? Bukan untuk makan, Bapak Ibu. Semua saya kumpulkan untuk masuk ke pondok lagi. Anak tahfidzul Quran. Anak saya semuanya penghafal Quran. Untuk SPP anak. Artinya apa? Orang yang terlibat di situ, siapapun di sini yang nyangoni itu dapat pahala dari setiap bacaan Quran anak saya. Masya Allah. Itu namanya terlibat di dalam entitas dakwah. Dan ini harus menjadi kegiatan kita harian Bapak Ibu. Sesuai dengan surah Al-Asr. Mungkin dengan 10.000, mungkin dengan 25.000. Jenengan kalau bisa terlibat di dalam entitas dakwah, karena setiap ilmu yang dipahami di situ jenengan dapat pahalanya. Masya Allah. Masya Allah. Ini implementasi dari surah Al-Asr, ibu-ibu. Coba kalau jenengan nggak ngaji, apa yang ngerti yang beginian? Maka saya katakan sungguh orang-orang yang dirahmati Allah itu orang-orang yang mau duduk di majelis seperti ini. Gini apa nggih? Sama-sama habis waktunya. Jenengan lihat gadget, bukan WA status 1 jam. Gini apa nggih? Ibu-ibu tuh kalau udah buka status, orang rampung, semenit, 2 menit, 3 menit masuk ke video ini, masuk ke ini, masuk ke ini, lah tahu-tahu sejam orang masuk Quran. Subhanallah. Subhanallah. Gini apa? Iki lucu banget. Semenit hilang. Gini apa nggih? Meme sekarang banyak banget subhanallah di grup WA. Tul. Habis waktu kita Bapak Ibu. Mau tidur yang di murojaah WA, bangun tidur yang di murojaah WA. Nih, lagi kerja di kantor yang dibaca WA. Murojaah tahu nih? Murojaah itu dibaca ulang-ulang nih loh. Coba semenit, 2 menit, 3 menit. Kalau jenengan untuk baca Quran sudah dapat berapa itu? Masya Allah, ibu-ibu. Betapa pentingnya kita mengatur waktu. Berikutnya, kegiatan kita yang berikutnya setiap hari adalah mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Jadi setiap hari kita harus punya waktu membuat progres kesolehan anak-anak kita. Abdul ini temannya Mas Kurnia di SD. Jumatan kemarin kebetulan saya di sini jadwalnya. Sudah saya ajarkan untuk adzan pertama.
Dan yang saya pastikan adanya dengan qaul yang betul. Hayya 'alal falah. Kadang-kadang ada orang baca adzan hayya 'alal falah pakai ha, nggak ada artinya Bapak Ibu. Falah itu artinya kemenangan pakai ha kecil. Ada yang hayya 'alal falah, itu artinya apa? Subhanallah Bapak Ibu. Sejak kecil sudah saya ajari adzan dengan adal yang betul, jangan keliru. Karena kalau keliru salah arti. Makanya orang yang tahu ilmu arep adzan mikir banget. Iki adzanku bener apa ora? Yang sering saya dengar keliru di masyarakat itu hayya 'alal falah, harusnya begitu, tapi yang terjadi hayya 'alal falah pakai ha, harusnya pakai ha bukan ha. Kalau hayya 'alas sholah pakai ha, sholah. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kayak gini diabaikan. Ya, sekali lagi ilmu, sekali lagi ilmu. Maka mendidik anak kita menjadi soleh kegiatan harian kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Rasulullah bersabda, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Jikalau kita mati, hanya 3 yang tertinggal Bapak Ibu. Begitu masuk ke kuburan selesai sudah. 3 yang tertinggal adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan waladin solehin yang mendoakan dia. Gini bagi yad'ulahu, kata kuncinya adalah yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan kita Bapak Ibu. Kita tuh di dunia cuma 60-70 tahun, sebentar. Sebagian kita sudah maghrib semua, di atas 40 udah maghrib. Di atas 40 kata Quran sudah tua. Ibu-ibu berapa kebanyakan ini? Rata-rata di atas 40 sudah tua kata Quran, sudah maghrib kita itu. Sebentar lagi kondur. Gitu Bang? Nggak akan kemana-mana. Makin tambah hari makin dekat dengan kuburan, itu pasti. Gitu Bang? Maka 3 hal yang tidak putus, diantaranya adalah anak yang soleh. Kenapa disebutkan anak yang soleh Bapak Ibu? Karena faktanya yang mendoakan kita tuh kalau anak kita soleh, kalau nggak soleh jenengan rasa ngarep-arep boro-boro doain jenengan. Menyelamatkan diri sendiri aja belum tentu bisa tuh anak yang nggak soleh itu. Kenapa? Allah akan buat sibuk dia dengan dunianya. Jenengan punya anak kok nggak soleh, nanti jenengan mati boro-boro doain jenengan. Allah akan buat dia sibuk dengan dunia. Jenengan perlu tahu ini. Makanya menjadikan anak kita soleh itu pentingnya, Masya Allah. Supaya apa? Supaya kita diistighfari ketika di kuburan. Supaya diistighfari. Seseorang yang di kuburan, anaknya mengistighfari dirinya, maka dia angkat derajatnya, diangkat derajatnya, dia bertanya kepada Allah, saya nggak ngapa-ngapain kok naik derajatnya ya Allah. Bistighfari waladikalaka, kata Allah. Sebab istighfarnya anakmu. Anak yang mana? Anak yang soleh. Bapak Ibu, kalau anak kita nggak soleh, boro-boro doain kita. Dia ribut dengan hartanya, dia bertengkar dengan saudaranya, sibuk dengan dunianya nanti. Maka kegiatan harian kita adalah bagaimana ada progres anak kita soleh, menambah kesolehan. 1 hadis, 1 ayat, 1 kebaikan sampaikan ke anak kita setiap hari. Agar apa? Agar kita punya investasi kebaikan. Yang keempat, kegiatan harian kita Bapak Ibu. Jadi kan nanti praktekkan betul ini. Enggak cuma didengerin. Ngaji dengan Pak Wahid itu memang agak-agak serius. Saya jarang-jarang memang yang enggak serius. Kenapa? Rasulullah yang perintahkan. Saya nggak ngarang-ngarang sendiri begini nih. Rasulullah menyampaikan, jikalau engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Siapa yang bersabda? Rasulullah. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang di dalam majelisnya banyak tertawanya akan qaswatul qalbi, akan keras hatinya, nggak dapat ilmu, jangan cuma dapat lucu-lucu doang, pulang nggak dapat apa-apa. Padahal banyak ustadz disukai karena lucunya, ya enggak? Saya tidak milih itu. Kenapa? Rasulullah yang menyampaikan. Belajar agama itu bukan untuk dolanan, memang untuk serius. Jadi yang keempat, mengkaji ilmu agama. Setiap hari jangan ada progres. Hari ini saya baca apa? Hari ini saya tanya apa? Pertanyaan dari jamaah seluruh
masuk ke WA itu ya kadang-kadang dijawab 5, kadang-kadang dijawab 10. Banyak yang nanya persoalan ibadah. Setiap hari saya kadang-kadang menyempatkan di sela-sela waktu untuk jawab satu. Karena Pak, minat belajar orang untuk tahu ilmu agama itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itu memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya. Cetoton Ibu. Kita ingin masuk surga, maka tempuhlah jalan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seseorang yang tidak mau bersusah-susah mencari ilmu, maka dia harus siap perihnya kehidupan di dalam kebodohan. Yang ini kurang ngerti, yang ini kurang ngerti, yang ini kurang ngerti. Sholat sing bener orang ngerti, sholat wudhu sing bener orang ngerti. Oh repot banget. Zakat yang betul bagaimana, cara berdagang bagaimana, transaksi yang boleh bagaimana, mana yang riba, mana yang tidak. Kalau nggak belajar terus tahu-tahu di mana Bapak Ibu. Maka setiap hari kita harus mengkaji ilmu agama. Semoga Allah mudahkan. Kemudian Rasulullah bersabda, man khoda ila masjid, barang siapa yang pagi-pagi berjalan menuju masjid, tidak ada yang dia ingin kecuali ingin belajar kebaikan, maka ditulis bagi dia hajjin tamah hajatuhu, seperti orang yang hajinya sempurna. Tuh hadisnya begitu Bapak Ibu. Sing sinten kemawon tindak pagi-pagi ke masjid dalam rangka belajar ilmu agama, maka ditulis bagi dia pahala seperti pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Yang kelima jam berapa sekarang Pak? 6 sampai jam 6 ya, 3 menit lagi. Yang kelima ya, berdoa untuk saudaranya sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Bapak Ibu, kalau jangan perhatikan bagi yang laki-laki, kalau sholat Jumat, di antara rukun khutbah Jumat yang kedua, di khutbah kedua adalah ucapan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Itu rukun. Khutbah tanpa istighfar begitu nggak sah sholat Jumatnya, karena itu rukun khutbah di khutbah kedua. Apa artinya itu? Allahumma gfir, ya Allah berikan ampunan lil mu'minina wal mu'minat, kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan seluruh dunia dimintakan ampun. Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini bayangkan kita tuh muslim Bapak Ibu, orang sak dunia raya saja suruh didoain, lah kok masih bertengkar dengan istri? Logik gak? Logik gak? Wong sak dunia raya suruh didoain kebaikan, dimaafin, diistighfari. Lah kok kita masih bertengkar dengan istri kita? Masuk akal nggak? Lah wong adoh we didongake mosok bojone dhewe nggak dimaafkan. Masih bertengkar dengan saudara kandungnya, subhanallah. Termasuk orang yang tidak diangkat sholatnya ini. Orang yang bertengkar dengan saudaranya hatta yastoliha, sampai dia berbaikan. Hati-hati nih, kalau jenengan punya masalah dengan kerabat, apalagi saudara kandung, sholat jenengan tuh nggak diangkat oleh Allah. Fauquru usin sibron, nggak diangkat sejengkal di atas kepala aja, nggak apalagi ke Allah. Karena apa? Memang asalnya kita itu disuruh mendoakan seluruh kaum muslimin sak dunia raya. Doanya tadi, makanya harus hafal dengan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Hafalin tuh. Kata Rasulullah, siapapun yang mendoakan seperti itu, maka dia dapat satu kebaikan dari setiap muslim laki-laki perempuan, mukmin laki-laki perempuan. Artinya, Bapak Ibu, doa ini itu kembali ke jenengan dengan jumlah kebaikan sejumlah orang di dunia muslimin. Besar nggak itu? Kalau hari ini ada 7 miliar muslim, berarti jenengan dapat 7 miliar kebaikan dari doa ini yang sederhana ini. Maka dilakukan setiap hari doa seperti ini. Sekali lagi, motivasinya adalah kalau yang lain saja didoakan, apalagi tetangga kita. Makanya jangan sampai bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan teman, bertengkar dengan suami anak. Lah wong-wong adoh we diperjuangkan, cerak diperjuangkan. Paham Bapak Ibu? Mulai hari pastikan keluarga kita harmonis, Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan di keluarga. Kita diskusinya diskusi tentang ayat di rumah itu. Kalau ngobrol, kira-kira ini dasarnya dari mana? Rasulullah mengatakan apa? Allah menyampaikan apa? Seperti itu yang kami lakukan setiap hari di rumah.
Yang terakhir adalah taubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Bapak Ibu sedoyo, sebenarnya target saya sampai ke sini dengan 13 fungsi taubat. Tapi waktunya tidak mengizinkan. Ternyata membahas untuk amalannya saja sudah sampai jam 6. Itu yang saya katakan, kita tuh butuh waktu lebih banyak untuk belajar. Rasa sayang saya sama panjenengan, saya tuh di lingkungan panjenengan. Saya tuh hidup dekat dengan panjenengan. Makanya saya pengen betul di sini tuh jadi betul ngajinya. Jadi betul ngajinya. Saya masih tinggal di wilayah Seripitan hari ini, entah ke depan. Karena saya di situ masih ngontrak. Wallahu alam, ke depan apakah masih di Seripitan atau tidak. Mumpung masih dekat, ayo gunakan sebaik mungkin. Mumpung masih ada kesempatan. Terkait dengan istighfar, menangis ini kita latihan Bapak Ibu. Kalau jenengan termasuk orang yang jarang menangis kepada Allah, kata keliru itu. Rasulullah yang menyampaikan, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Rasulullah yang menyampaikan itu. Maka Imam Ahmad mengatakan, jikalau engkau tidak pernah menangis, pura-pura menangis dulu. Oh ya Allah, nangis isi hapus-hapusan itu. Lama-lama tadi jenengan akan bisa nangis beneran. Ya Allah, dosaku tuh banyak. Ya Allah, nangis betulan. Karena demikian yang dicontohkan oleh para ulama. Dan ada 13 hal yang akan jenengan peroleh ketika jenengan melakukan itu. Terkait dengan ketentraman keluarga, yang nggak punya anak-anak akan dikasih oleh Allah. Ada saudara teman saya 9 tahun nggak punya anak-anak, dengan amalan istighfarnya sekarang punya anak 3, alhamdulillah. Ada yang usahanya hancur lebur, sekarang alhamdulillah baik lagi. 13 manfaat, semuanya dipandu oleh Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Jika nanti ada 1-2 pertanyaan, monggo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo. Monggo, Pak.